lagi, masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Dan untuk info kali ini, sahabat hijau, kita akan berbagi tips, yaitu bagaimana perawatan anggur setelah panen. Oke, sahabat hijau, sebelum kita memulai, saya infokan kalau rata-rata ini telah kita melakukan namanya pondasian pruning, ya. Karena seringnya tingginya musim hujan, jadi kita lakukan pondasian pruning. Ini setelah panen. Momen pondasian pruning di saat musim hujan itu yang tepat, karena cuaca sekarang susah, sahabat hijau, susah diketahui ya, seperti demikian. Jadi rata-rata yang pondasian pruning muncul bunga juga ada ya, ini ya, rata bunganya. Jadi per cabang itu keluar. Ini pondasian juga sudah tumbuh subur lagi. Ini juga iya akan menyusul. Oke, sahabat hijau. Tipnya apa saja, sahabat hijau? Kita sedikit infokan begini, sahabat hijau. Nah ini, sahabat udah lihat di sini, ya. Itu juga ada yang ditutup. Tadi ini ditutup, kita lihat. Ini kita telah melakukan pengomposan dan kita membuat pupuk organik dengan unsur hara lengkap. Oke, jadi bahan yang ini kurang lebih ini 10 harian, sahabat hijau. Ya, kurang lebih 10 harian. Jadi bahannya apa saja, dan inilah contohnya, sahabat hijau ya. Nah, yang pertama kita menggunakan kotoran ternak, yaitu berupa kambing. Tapi yang jujur, yang sangat kita recommended itu sebenarnya ayam ya. Tapi sahabat bisa gunakan yang lain seperti sapi ya, kelinci dan lain-lain, itu bisa juga. Oke. Nah, kenapa? Karena unsur nitrogennya lebih tinggi daripada yang lain. Oke, sahabat hijau. Kemudian ini sudah tidak panas lagi. Yang kedua, sahabat hijau, itu kita menggunakan eceng gondok. Ini sisa eceng gondoknya, sahabat hijau ya. Jadi perhatikan, ini daun eceng gondok yang kurang lebih 10 harian. Ini eceng gondok semua, sahabat hijau ya. Tapi sahabat bisa gunakan seperti daun kelor, daun gamal ya. Tapi jujur, yang sangat kita rekomendasikan yang eceng gondok, dikarenakan unsur N yang lebih dominan. Akan tetapi kandungan eceng gondok tersebut terdapat bahan aktif, yaitu asam humat atau humid acid. Dan juga eceng gondok tersebut itu terdapat unsur kalsium yang tinggi ya. Oke, itu yang kedua, bahan kedua. Kemudian bahan yang ketiga ini sahabat hijau kita gunakan, yaitu saya menggunakan di sini serbuk gergaji dan bekatul ya, atau dedak ya, yang kita gunakan ya. Tapi sudah mulai terproses. Kenapa kita pakai demikian? Karena unsur karbohidratnya sangat tinggi. Tapi sahabat hijau bisa gunakan juga seperti sekam mentah ya. Tapi kalau sekam bakar itu kurang bagus. Karena apa? Di sini kita pengomposan ini agar lebih cepat itu berdasarkan rasio C dan N. Artinya apa? Yang kita lebih butuhkan yaitu nitrogennya, bukan karbonnya. Tapi bila mana sahabat gunakan misalnya sekam bakar, itu pengomposannya makan waktu yang lebih lama ya. Tapi sahabat hijau, kalau mau ditambahkan misalnya kalsium atau kapur dolomit juga boleh ya. Itu secukupnya saja, tapi jangan takut, nggak ditambah nggak apa-apa, karena kandungan eceng gondok tersebut sudah tergandung kalsium yang sangat tinggi. Kemudian buat selanjutnya, sahabat hijau, itu kita menggunakan E4. Nah ini yang pertama, kita telah menggunakan E4 plus molase. Sebenarnya nggak molase nggak apa-apa, yang penting intinya karbohidratnya cukup tinggi. Oke, sahabat hijau, itulah hasil pengomposan kurang lebih 10 harian. Di antara bahan-bahan tersebut bisa juga ditambahkan berupa kulit pisang, kulit nanas dan lain-lainnya. Dan inilah hasil pengomposannya setelah 10 harian. Kenapa harus difermentasi? Begini sahabat hijau, dikarenakan kotoran ternak tersebut masih bersifat panas, ini sudah tidak, masih terkandung amoniak. Apabila langsung diaplikasikan ke tanaman, akan mengakibatkan tanaman daunnya kekuningan, kecoklatan dan terbakar ya. Pada umumnya ya, itu media tersebut akan timbul jamur.
Nah, sahabat hijau saya infokan, tujuan dari fermentasi yaitu sebenarnya begini, mengurai bahan-bahan organik yang terdapat pada kotoran ternak tersebut menjadi unsur hara steril dan stabil ya, yang mudah diserap oleh tanaman. Pertanyaannya begini sahabat, apakah setelah kita fermentasi sudah terbebas dari jamur dan bakteri jahat? Nah, itu jadi pertanyaan. Jawabannya sudah, tapi belum sempurna. Oke, sekedar catatan sedikit. Bila mana sahabat hijau temukan seperti binatang yaitu kaki seribu ataupun kuret, ya, artinya pengomposan tersebut itu belum ideal ya. Nah, dikarenakan kita hanya menggunakan E4, ini hanya sebenarnya sebagai starter saja ya, padahal kandungan bakterinya sudah lumayan ini loh ya untuk E4. Jadi gini sahabat hijau, buat selanjutnya kita akan menambahkan sedikit mikroba lagi agar konsentratnya lebih kuat, yaitu berupa apa sahabat hijau? Itu berupa trichoderma yang bertujuan agar pengomposan itu lebih sempurna. Kita menggunakan ini ya. Nah, ini bahan aktifnya sahabat hijau sudah terbaca ya, trichoderma, Glioclastodium sp dan lain-lain. Ini kandungan untuk trichoderma. Jadi begini sahabat hijau, kita ambil triko ini, kemudian kita siapkan air ya, kurang lebih 10 liter secukup kandungan ini ya, kemudian tinggal kita taburkan. Setelah tabur rata begini ya, oke, kita taburkan. Ini triko ya sahabat hijau ya, tuh, ini trichoderma yang selama ini masa dormansi diam, tapi kalau dia masuk ke begini dia akan aktif. Gimana? Dia membutuhkan nutrisi ya, nutrisinya berupa molase ya, seperti demikian. Nah, ini saya pakai gula aja sahabat hijau, airnya kurang lebih 10 liter. Kita menggunakan kebetulan air kolam ya. Jadi ini kita aduk aja, lalu kita siram ke tanah sahabat hijau ya, kira-kira secukupnya aja lah yang rata ya. Oke. Nah, itulah penambahan untuk tahap kedua. Dan sekedar info, bila mana ya sudah mencapai sekitar 1 bulanan, ini sudah bisa digunakan. Kalau kurang ini boleh ditambah airnya ya sahabat hijau. Nah, begini sahabat hijau, bila mana tekstur ini, warna ini masih berwarna kekuningan, artinya pengomposan ini belum ideal yang kita kategorikan asam humat. Bila mana sahabat ingin membuat asam humat ya, dan ini sebenarnya bahan asam humat ini sangat bagus sekali. Kalau warnanya sudah berubah ke coklat kehitaman, itu baru dikategorikan asam humat. Jadi kita membuat pengomposan pembuatan pupuk kandang yaitu dengan konsentrat tinggi, karena kita menggunakan bahan pilihan. Sekedar infonya ya, gini ya, pupuk ini bila mana setelah 3 bulan telah berubah menjadi hitam, 1 kilo pupuk ini biasanya kalau pabrikan itu di mixer ya sampai halus, disaring, itu bisa dicampur dengan lahan kurang lebih 100 meter persegi. Dan sahabat hijau, ini bukan pupuk cair ya, seperti demikian. Ini pupuk cair nih ya, nanti saya infokan cara pembuatan pupuk cair, tapi ini khusus fase generatif ya, yang mudah menguap, mudah terurai, semakin lama semakin habis unsur haranya. Jadi kalau kita buat yang ini, yang untuk pupuk cair ini paling sekitar 6 bulanan sudah konsentrasinya sudah habis. Oke sahabat hijau, bila mana pengomposan ini telah berbentuk menjadi asam humat termasuk pupuk, itu sekarang dari manfaat dari pupuk tersebut adalah dapat memperbaiki struktur tanah secara fisik maupun kimia, sehingga terbentuklah tanah yang gembur. Makanya di sini sahabat hijau selalu gembur-gembur tanahnya, gembur sekali ya, dan dapat mengurangi keasaman pada tanah dikarenakan kandungan eceng gondok tersebut ya, seperti demikian, itu terdapat kalsium yang sangat tinggi. Kemudian mampu mengikat endapan logam berat di tanah sehingga dapat mengurangi racun tanah, tapi dengan catatan eceng gondoknya bukan bekas dari pabrikan dan macam-macam ya.
Kemudian hebatnya lagi sahabat hijau, pupuk tersebut mampu menyerap air hingga 90%. Kemudian yaitu pupuk tersebut itu bersifat pembedah tanah, sehingga kita dapat mengurangi pemakaian pupuk. Dan ini sebenarnya pupuk dasar pada tanah. Jadi kalau kita bikin tanah, dan hebatnya lagi sahabat hijau, pupuk ini setelah kita fermentasi, semakin lama bukan semakin baik, tapi semakin bagus, semakin menjadi. Karena untuk pembuatan asam humat juga itu bisa mencapai sampai 3 bulanan baru jadi, sampai ke hitam-hitaman. Oke sahabat hijau, kita kasih kesimpulan, inilah pupuk hara terkuat versinya Hijau Garden. Oke, sahabat hijau, demikianlah info dari kita. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.